Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Kita bertemu kembali di mata kuliah statistik ya. Insya Allah di hari ini mudah-mudahan ya semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Baik teman-teman, sebagaimana yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setelah UTS kita akan mulai menggunakan aplikasi SPSS. Dan insya Allah hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menggunakan SPSS dengan data-data yang sudah kita miliki. Nah, teman-teman kan sudah punya data ya, data baik itu kemarin tuh tentang tinggi badan, kemudian data ibu bekerja, ibu anak yang menggunakan susu formula atau menggunakan ASI. Nah, teman-teman hari ini kita akan menerapkannya secara applicable, secara ya secara aplikatif ya di dalam aplikasi SPSS, aplikasi yang bisa memudahkan data-data kita diolah. Kalau sebelumnya kita menggunakan Excel untuk pengolahan data, hari ini kita akan mulai belajar menggunakan SPSS. Nah, SPSS ini sebetulnya aplikasi yang sangat mudah, yang sangat, mudah sekali digunakan oleh, teman-teman kita sebagai mahasiswa untuk pengolahan data, apalagi untuk pengolahan data yang sifatnya sederhana di dalam ilmu-ilmu sosial termasuk di dalam pendidikan. Itu kan, sederhana ya, apalagi kalau kemarin saya, mendapatkan informasi dari teman-teman satu kelasnya hanya berisi 8 anak, 11 anak, 15 anak, itu sangat mudah. Nah, kita nanti bisa langsung memasukkannya ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan data tinggi badan anak ya, tinggi badan anak yang sudah saya susun, nanti teman-teman Eee, boleh bebas ya, nanti prakteknya menggunakan data tinggi badan boleh, data yang kemarin UTS boleh, atau data yang ibu bekerja, anak yang menggunakan ASI, apa yang, eee, minum ASI atau susu formula, nanti silakan ya teman-teman akan, menggunakan data yang mana. Nah, ini saya contohkan menggunakan data tinggi badan anak di TK Samudra. Ini sengaja saya datanya cukup banyak ya, 30 seperti halnya UAS kemarin, 30 data anak. Saya share screen dulu ya teman-teman ya. Saya share screen dari data ini ya. Nah, ini. Saya share screen dulu sebentar. Baik, mudah-mudahan semuanya sudah terlihat ya teman-teman ya. Ini data tinggi badan anak di TK Samudra. Nah, ini ya, totalnya ada 30 anak, ya totalnya ada 30 anak. Nah, kita akan mencari, eee, berapa sih rata-rata tinggi badannya, kemudian berapa mediannya, juga berapa modusnya. Nah, ada perbedaan dalam penggunaan Excel dengan penggunaan, SPSS. Kalau di Excel untuk memudahkannya yang harus kita lakukan pertama kali adalah dengan cara iya betul, dengan cara mengurutkan. Mengurutkan dari mulai nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Nah, enaknya kalau di dalam SPSS kita tidak perlu mengurutkan lagi nih teman-teman. Jadi matanya nggak usah sambil nyurang-nyurang ini gimana ya, pusing nih, mana dulu nih yang paling rendah, tidak. Tapi kita bisa menggunakannya, langsung menggunakan data, yang kita peroleh input di dalam, SPSS. Baik ya teman-teman, ini ya untuk, datanya ya, datanya ada 30 ya, 30 tinggi badan anak, dari mulai
ini ya yang A 106 sampai yang DD di 107. Oke, baik, sekarang saya lanjut ke program SPSS-nya ya, teman-teman. Jadi nanti sebelum memasukkan datanya, jangan lupa dibuka dulu ya, teman-teman ya. Dibuka dulu SPSS-nya. Kalau belum dibuka ya bagaimana mungkin bisa menginput datanya ya. Oke, saya ini stop dulu yang ininya, yang Excel-nya. Saya akan lanjut ke SPSS. Baik, saya izin share screen lagi untuk yang SPSS-nya. Bentar ya. SPSS. Nah, saya berharap teman-teman sudah mendownload ya, aplikasi SPSS-nya, sudah juga menginstal aplikasi SPSS-nya supaya tidak mengganggu proses pembelajaran ya, bagaimana cara menggunakan SPSS itu sendiri. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ya di tab-nya ini, di tab-nya SPSS ini ada ya seperti halnya Windows ya. Ini ada file, ada edit, view, data, transform, analyze, grabs, utilizes, extension, window, help, dan sebagainya. Nah, di bawahnya ini ada data view dan variable view. Data view ini nanti kita akan memasukkan data ya, teman-teman akan memasukkan data yang tadi sudah kita input di dalam Excel, kemudian variabelnya tuh variabel apa nih gitu. Kayak kalau tadi kan saya menggunakannya tinggi badan ya. Tinggi badan berarti nanti di sini di tinggi badan. Nah, nanti teman-teman data view nih kita klik ya, ini kursornya kita klik. Data view ini belum bisa aktif, teman-teman. Data view ini belum bisa aktif kalau kita belum menginput variable view nih yang sebelahnya. Jadi yang pertama kali bukan data view-nya dulu, tetapi variable view. Ingat ya, variable view-nya dulu yang kita klik, kemudian kita masukkan. Kalau tadi saya pakai kode ya, tinggi badan. Tinggi badan, ini udah otomatis nanti akan ini ya, akan otomatis ini akan nongol ya, nanti, teman-teman nggak usah bingung, "Bu, itu dari mana nih? Kok jadi tiba-tiba ada numerik, ada 8, ada 2, ada 0, ada sebagainya," ya gitu. Ini bagaimana? Nah ini otomatis ya teman-teman. Nah, untuk memudahkan kalau tinggi badan kan kita tidak perlu pakai desimal nih, ini yang desimal, ya ada yang desimal ini, yang 8 biarkan saja, kita buat 0 ya, yang ini desimal kita buat 0, labelnya ini bisa kita bisa tuliskan tinggi badan, value-nya bisa 0. Nah, untuk ininya, untuk measure ya, measure, ini kita menggunakan datanya nominal ya. Kalau tinggi badan kan datanya data nominal. Kita klik data nominal. Oke, kalau sudah sampai sini, teman-teman ya, kalau sudah sampai sini, ini data view-nya itu sudah bisa diaktifkan. Kita kembali ke yang paling bawah sebelah kiri. Oke, saya ulangi lagi ya. Yang pertama kali, teman-teman input variable view yang di sini name-nya ini kode saja. Saya pakai TB karena TB ini tinggi badan ya. Otomatis nanti akan keluar numerik 8. Tadi desimalnya di sini tertulis 2, tinggal diganti 0 saja. Karena untuk tinggi badan kan tidak perlu koma ya. Misalnya tinggi badannya 106. Ya sudah, berarti 106 saja gitu. Tidak ada 106 koma sekian 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 gitu. Kita untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan pengolahan datanya. Labelnya saya kasih label tinggi badan, values-nya di non saja, missing-nya di non saja, kolomnya tetap seperti ini align, nominal ya, measure. Measure-nya ini kenapa pakai data nominal? Karena untuk tinggi badan itu nominal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Tidak berupa ordinal, tidak juga berupa skala, tetapi berupa data nominal. Kalau ordinal kan ada urutan ke-1, ke-2, ke-3 ya. Ini datanya data nominal. Sudah nih teman-teman. Kalau sudah seperti ini, input ini nggak usah di apa-apain ya, karena memang ini untuk menginput data. Kalau sudah, kita kembali ke sebelah kiri, kita klik data view. Oke, kalau sudah klik data view,
Ya. Ini saya stop lagi, akan kembali ke Excel ya. Akan kembali ke Excel. Nah, teman-teman, ini kan datanya masih acak ya, datanya 106, 95, 97, 94, 100, bla 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 ini ya. Ini datanya masih acak, langsung saja kita kopikan angkanya ya, langsung saja ini dari 106 kita kopikan. Kita kopas ya, copy dari sini ya. Ctrl C ya, Ctrl C. Kita masuk lagi ke SPSS. Nah, ini kan sudah ada TB nih yang di sini nih teman-teman. Ini langsung saja kita kopikan. Tuh, sudah langsung saja seperti ini. Ya, kalau sudah ya teman-teman, kalau sudah, tadi hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendapatkan atau mencari median, mencari modus, mencari min gitu ya, tanpa harus mengurutkan. Kalau di SPSS ini kita langsung bisa menggunakan ini ya, analyze. Lihat yang paling atas teman-teman, yang paling atas, yang paling atas analyze. Langsung saja kita klik teman-teman ya. Langsung saja kita klik sini ya. Klik analyze. Ini kan banyak sekali ya, teman-teman, banyak sekali dan ini untuk berbagai macam perhitungan. Nah, untuk menggunakannya, kita menggunakan data yang ini ya, deskriptif statistik. Oke, ulangi ya. Klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, kemudian pilih frekuensis. Pilih frekuensis. Oke, saya ulangi lagi ya. Dari data yang ini, masuk ke analyze, deskriptif statistik, kemudian ke frekuensis. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman ya, ini kan ada tanda panah ya yang ke arah kanan, ini tinggal klik saja ke sana. Maksudnya apa? Maksudnya si tinggi badan ini akan kita hitung nih variabelnya. Nah, pindah deh ke sini. Oke, kalau sudah, kita klik yang statistik. Oke, kalau sudah, ini ada perhitungan-perhitungannya, kita klik yang statistik. Kita klik. Nah, teman-teman, nanti sebelum ini ya, ini awalnya cuma begini saja. Kita ingin mengetahui nih, tadi seperti yang saya katakan ya, ini juga tadinya masih kosong ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal klik saja. Kita pengen tahu apanya? Kita pengen tahu min-nya, rata-ratanya. Kita pengen tahu nilai tengahnya, mediannya. Kita pengen tahu modnya. Mod itu modus ya teman-teman ya. Kita ingin tahu modusnya. Kita juga pengen tahu summary-nya, jumlahnya, semuanya ada berapa. Oke, setelah itu kita juga pengen tahu nih standar deviasinya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai maksimumnya berapa, variansnya bagaimana. Ini kita tinggal klik. Yang ini mau kalau teman-teman mau klik boleh, tapi untuk sementara nggak usah ya, ini terlalu rumit nantinya. Supaya kita tahu step by step-nya. Jadi nanti teman-teman klik mean, median, mode, sum. Kemudian yang di bagian bawah di dispersion-nya, teman-teman klik standard deviation-nya, nilai minimumnya, variance-nya, maksimumnya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita klik continue. Kalau sudah, klik continue. Nah, sampai sini kita kan pengen tahu juga nih, di Excel kita ada chart ya, ada gambar, ada grafik yang bisa kita klik. Nah, di SPSS pun kita juga bisa membuat grafik, teman-teman. Ini di bawahnya nih, di bawah statistik ini ada chart. Kita tinggal klik chartnya. Kita mau bagaimana? Mau pakai bar, mau pakai pie, atau mau pakai histogram. Oke, saya mau memilih histogram ya. Saya mau memilih histogram. Histogram itu diagram batang ya, teman-teman ya. Atau mau pakai ini.
Nah, nanti teman-teman kalau mau pakai bar boleh, atau saran saya di histogram aja dulu semuanya ya. Kalau sudah, continue. Oke? Sudah ya? Cukup di statistik dan chart saja yang kita klik. Kalau teman-teman pengen tahu format tuh isinya apa sih? Udah seperti ini, tapi nggak perlu kita ini ya, tidak perlu kita gunakan ya ini. Karena yang paling penting untuk mengetahui mean, kemudian median, modus, summary, dan untuk membuat chart atau diagram, kita cukup di statistik ya, di sini, ini, sama chart saja. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya, teman-teman, ini sudah langsung bisa kita ketahui meannya berapa, medianya berapa, modusnya berapa, kemudian summary-nya berapa, plus diagramnya juga sudah bisa terbuat. Oke, kita tinggal klik ya. 1, 2, 3, bismillahirrahmanirrahim. Tring. Nah, ini dia teman-teman. Terlihat tidak ya? Ini frekuensinya. Terlihat jumlahnya ya, ini jumlah N itu jumlahnya 30 ya, tadi data ada 30, meannya ini sudah ada tertera 99,73, mediannya juga tertera 98, modusnya tertera 98, ini tadi ya nilai minimumnya 90, nilai maksimumnya 110, jumlah total semuanya ya yang tadi dari tinggi badan setelah dijumlahkan 2.992. Nah, ini dia teman-teman. Ini juga sudah langsung. Ini bisa langsung di-copy ya teman-teman ya, sama aja tinggal klik kanan ya, nanti tinggal copy. Klik kanan tinggal copy. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Mudah sekali kan menggunakan SPSS itu? Mudah sekali ya teman-teman, mudah sekali. Jadi nanti saya berharap teman-teman praktek ya, praktek, eee ya, syukur-syukur sih prakteknya nggak cuma sekali ya, prakteknya nggak cuma sekali, nanti teman-teman boleh menggunakan tinggi badan, kemudian, data yang ASI, kemudian data ibu bekerja, atau ditambah juga data yang UTS kemarin gitu ya, supaya teman-teman semakin sering berlatih, itu semakin bisa memahami, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar mencontoh, tetapi juga mempraktekkan, itu akan jauh lebih mudah untuk memahami dan melekat ya nanti pemahamannya itu. Oke, eee, sementara itu ya materi hari ini yang bisa saya sampaikan, nanti teman-teman tugasnya adalah praktek ya, tugasnya adalah praktek pengolahan data statistik dari data yang sudah teman-teman punya, silakan data tinggi badan, data ASI, data ibu bekerja, dan data UTS kemarin. Dibuat, kemudian kalau sudah, filenya kirimkan di link Google yang nanti akan saya share ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, dan yang sudah bisa saling sharing ya, mengajarkan satu sama lain supaya nanti, eee tidak pintar sendiri, tetapi semakin sering menyampaikan, semakin sering mengajarkan, teman-teman juga semakin mahir, semakin bisa paham ya. Kurang lebihnya mohon maaf, salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.